Bab 377. Mahatma Bintang 8. Jadi kabut darah. 1. Tetua Elise pergi ke klan Vanicus untuk menggantikanmu dan dia belum kembali. Kenapa baru bilang sekarang? Scarlett agak marah. Maafkan aku, pimpinan, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, aku lupa, kata Aime Maiden. Klan Vanicus adalah keluarga kerajaan tingkat 9. Scarlett kini adalah Celestial Eternal Bintang 8, kekuatan klan Maiden sudah ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi yang jelas, mereka tidak bisa melawan keluarga kerajaan tingkat 9. Apa yang harus dilakukan? Apa dia harus merepotkan Devan dengan meminta bantuannya lagi? Scarlett tidak ingin Devan turun tangan. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan banyak manfaat dari Devan. Terlebih lagi, ini urusannya dengan keluarga kerajaan tingkat 9. Scarlett tidak tahu seberapa kuat keluarga kerajaan tingkat 9 ini. Tapi dia sudah lihat seberapa kuat keluarga kerajaan tingkat ke-7. Tak terhitung jumlah Master Celestial Eternal. Ada beberapa Master level Mahatma. Jadi seberapa mengerikan lagi keluarga kerajaan tingkat 9 yang jauh lebih kuat dari tingkat ke-7. Dan juga, katanya keluarga kerajaan tingkat 9 menguasai alam rahasia. Scarlett sendiri sudah merasakan secara langsung betapa mengerikannya alam rahasia. Oh, pimpinan, ngomong-ngomong klan Vanicus, klan Damne dan 2 klan kerajaan tingkat 8 mengeluarkan perintah sidang untuk Tuan Armot. Tuan Armot harus segera pergi ke klan kerajaan tingkat 9 untuk melaksanakan persidangan. Kata Aime. Apa yang terjadi? Jangan beritahu Tuan Armot dulu. Scarlett tahu benar emosi Devan. Kalau Devan tahu, mungkin dia akan segera membunuh klan Vanicus. Keluarga kerajaan tingkat 9 bukan sembarangan, bahkan Devan mungkin tidak akan bisa melawan mereka. Biarkan aku pergi ke klan Vanicus sendiri. Scarlett pun memutuskan untuk pergi ke klan Vanicus sendiri. Scarlett pergi ke klan Vanicus sendirian. Saat ini Devan bosan, sementara Dera masih menyerap batu tera. Lagi pula, ada 100.000 batu tera dan akan memakan banyak waktu untuk menyerap semuanya. Mungkin butuh waktu beberapa hari. Devan lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon Armini. Kak, dasar kamu pembohong. Aku tidak mau percaya kamu lagi. Armini berkata dengan marah lewat telepon. Devan sudah janji mengajaknya jalan-jalan di akhir pekan. Tapi, saat sudah libur, Devan malah menghilang. Ahem, aku ada urusan. Aku janji akan pergi bersamamu lain kali. Devan sedikit merasa bersalah. Apa ada yang lebih penting daripada adikmu yang menggemaskan ini? Armini tidak akan membiarkan Devan begitu saja. Armini, jangan merepotkan dia, kakakmu masih ada urusan. Suara ibu angkatnya, Tania, terdengar di telepon. Ibu, teriak Devan. Tania kebetulan ada di sini, jadi Devan tidak perlu meneleponnya lagi. Devan, sesibuk apapun kamu di luar, kamu harus jaga diri Iho. Kata Tania perhatian. Aku tahu, Bu. Apa akhir-akhir ini semuanya baik-baik saja di rumah? Tanya Devan. Semuanya baik-baik saja, cuma. Tania diam. Bu, apa yang terjadi? Devan agak gugup. Sesudah Devan hidup kembali, Tania dan Armini menjadi kelemahan terbesarnya. Bukan apa-apa, aku cuma tidak tahu bagaimana mengatakannya, kata Tania ragu. Bu, apa kamu masih menganggap aku anakmu? Ucap Devan dengan nada tidak senang. Tania terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, sebenarnya Nikita sering datang menemuiku selama kamu tidak ada. Nikita, kenapa dia ke sana? Bu, dia tidak macam-macam kan? Aku akan cari seseorang untuk membunuhnya. Devan sedikit marah. Tidak masalah kalau Nikita mengganggunya,
tapi sekarang malah mengganggu keluarganya, sama saja cari mati. Jangan, Devan, jangan salah paham. Nikita tidak mengganggu aku. Dia tahu aku membuka perusahaan baru dan dia sering pergi ke sana untuk membantuku, bahkan mengenalkanku pada banyak pelanggan baru, jelas Tania. Kalau dia tiba-tiba datang, pasti punya maksud tertentu. Cibir Devan. Tentu saja Devan tahu apa yang ingin Nikita lakukan. Dia tahu kalau tidak bisa meminta Devan, jadi Nikita berusaha menggunakan Tania. Sayangnya, Devan tidak akan pernah memberinya kesempatan kedua. Hei, awalnya ibu juga pikir begitu dan mengabaikannya, tapi dia sangat banyak membantuku, bahkan memijat aku dan itu membersihkan tempat. Awalnya selama beberapa bulan aku kesal, tapi setelah dia tiba-tiba tidak datang selama beberapa hari ini membuatku sedikit tidak enak. Apa menurutmu terjadi sesuatu pada Nikita? Tania menghela nafas. Kenapa mempedulikan dia, Bu? Apa kamu lupa apa yang dia lakukan padamu? Dia mematahkan tanganmu. Aku harap dia mati. Mustahil Devan memaafkan Nikita lagi. Sebenarnya, waktu itu bukan dia pelakunya. Aku mendobrak masuk, lalu pengawal keluarga Simora mendorongku jadi tanganku patah, kata Tania. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memaafkannya. Dia bahkan membutakan Kak Evelyn, ucap Devan dingin. Devan, ibu tidak memintamu memaafkan dia, apalagi minta kalian berdamai. Lagi pula, di mataku, Gavin adalah calon menantu terbaik. Ibu hanya khawatir terjadi sesuatu padanya. Selama ini, dia cuma tidak datang, bahkan tidak menelepon, jadi aku merasa ada yang aneh, kata Tania. Gavin yang sedang membuat teh di sampingnya tiba-tiba tersipu malu mendengar perkataan Tania. Lah senang dipuji Tania. Kak Gavin, apa kamu tidak bisa mengurusnya? Kamu di rumah setiap hari tapi kamu tidak peduli. Armini mengeluh sambil cemberut. Apa yang bisa aku lakukan? Gavin tak berdaya. Tidak apa-apa, Bu. Kurasa dia mungkin sudah menyerah mengejarku lagi. Devan tak ambil pusing. Lagi pula, waktu itu Devan benar-benar mengatakan kalau dia dan Nikita tidak bisa bersama lagi. Baiklah, jaga dirimu baik-baik, Tania menganggukkan kepala. Ya, Bu, jaga diri kalian juga. Sesudah menutup telepon, Devan berkeliling di sekitar klan Maiden. Lalu menjumpai Aimee. Tetua Aimee, kenapa kamu kelihatan cemas? Melihat Aimee ketakutan, Devan langsung bertanya. Tidak, bukan apa-apa. Aimee menggelengkan kepala. Tidak mungkin, pasti ada yang tidak beres, kata Devan serius. Tuan Armot, jangan paksa aku bicara, pimpinan tidak mau aku bicara. Aimee bingung. Apa maksudmu? Kemarin kamu bilang akan bekerja untukku, tapi sekarang kamu cuma menuruti pimpinan klan. Devan mengerutkan keningnya. Aimee menghela nafas, hatinya sangat bingung dan akhirnya harus berkata, kalau begitu Tuan Armot, akan kuberitahukan padamu. Katakan. Pemimpin klan saat ini pergi ke keluarga kerajaan tingkat 9. Kenapa pergi ke keluarga kerajaan tingkat 9? Tanya Devan. Aimee menceritakan apa yang terjadi. Wajah Devan tiba-tiba berubah pucat. Devan tidak melakukan apa-apa kepada keluarga kerajaan tingkat 9, tapi mereka malah datang cari gara-gara. Devan ingin lihat persidangan seperti apa yang mereka coba lakukan. Tetua Aimee, katakan di mana keluarga kerajaan tingkat 9, kata Devan. 4. Tuan Armot, tolong jangan gegana. Pimpinan bilang keluarga kerajaan tingkat 9 sangat menakutkan. Aimee terkejut saat lihat Devan sepertinya ingin mengincar keluarga kerajaan tingkat 9. Lebih bahaya ketika dia pergi sendirian, ucap Devan. Keluarga kerajaan tingkat tinggi ini menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Mereka memandang rendah semua orang.
Meskipun Scarlet sekarang adalah Celestial Eternal bintang 8, namun dibagi keluarga kerajaan tingkat 9, dia bukan apa-apa. Cepat katakan. Devan menarik Aimee dengan kasar saat dia ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, Aimee tidak bisa apa-apa selain berkata, Tuan Armot, aku akan mengantarmu ke sana. Di klan Vanicus, keluarga kerajaan tingkat 9, ketua klan Maiden ingin datang untuk bertemu. Tunggu di sini. Para penjaga masih sangat tidak peduli. Bersambung. Bab 377, Mahatma Bintang 8, Jadi Kabut Darah 2. Bagi mereka, tidak peduli apakah dia ketua klan Maiden atau tetuanya yang datang. Tapi penjaga ini cuma Master Celestial Omega. Sementara apa ada Celestial Omega di klan Maiden? Penjaga itu masuk untuk melapor. Segera, dia kembali. Masuklah. Sesampainya di klan Vanicus, Scarlet tidak melihat Aristo. Aristo saat ini tidak ada dalam klan. Orang yang menerimanya adalah seorang tetua bernama Primo Vanicus. Tetua Primo, aku Scarlet Maiden dari klan Maiden. Scarlet bicara dengan sangat hormat. Meskipun dia adalah Celestial Eternal bintang 8, pria di depannya mengeluarkan hawa penekanan yang kuat pada Scarlet. Mungkin dia berada di alam Mahatma. Scarlet, dia melihat ke arah Scarlet dan langsung berkata, apa kamu tahu di mana Devan? Scarlet menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu kamu boleh pergi, kata Primo dengan enteng. Tapi Scarlet tidak pergi. Apa ada yang lain? Primo mengerutkan kening. Tetua Primo, aku ingin bertanya apa ada anggota klan Maiden bernama Elise yang pernah ke klan Vanicus? Kata Scarlet. Oh, maksudmu wanita itu? Tangan dan kakinya sudah dipotong atas perintah tetua Aristo dan dijadikan makan binatang aneh, kata Primo dengan tenang. Apa? Ekspresi Scarlet langsung muram. Huff, klan Vanicus jelas-jelas meminta ketua klan Maiden datang ke sini. Tapi klan Maiden malah mengirimkan tetua, kata Primo dengan tatapan sombong. Tidak, aku tidak berani. Scarlet menggigit bibirnya, matanya penuh amarah, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Kalau begitu aku akan undur. Scarlet berbalik dan hendak pergi. Berhenti, seruan Primo tiba-tiba muncul. Tetua Primo, apakah ada lagi? Scarlet berbalik sambil bertanya. Plak. Scarlet menerima tamparan keras di wajahnya dan langsung terjatuh ke tanah. Saat ini Primo berdiri. Dia mengerutkan kening dan menatap Scarlet, sambil berkata dengan dingin, beraninya kamu menunjukkan ekspresi marah di depanku. Mulut Scarlet mengeluarkan darah. Dia semakin marah. Apa semua keluarga kerajaan suka bertindak tidak masuk akal? Sudah jelas salah satu anggota klannya tangan dan kakinya dimutilasi, bahkan dilempar untuk makan binatang aneh. Apa dia tidak boleh marah? Elise adalah seorang tetua, petinggi di klan Maiden. Dahulu kala, Elise adalah mentornya. Jika mentornya mati seperti ini, tidak bolehkah dia marah? Kemarahan, kepahitan, kesedihan dan ketidakberdayaan, semuanya muncul di hati dalam sekejap. Untuk sesaat, Scarlet sangat ingin maju dan menyerang Primo. Tapi dia akhirnya hanya bisa menahannya. Karena dia tahu itu bukan pilihan logis untuk saat ini. Dia akan mati sia-sia. Tapi selama nyawanya aman, dia akan punya kesempatan untuk balas dendam. Bukan begitu maksudku, aku tidak berani. Scarlet menitikkan air mata saat mengira mentornya sudah mati. Kamu jangan berani-berani. Ingat, di depan klan Vanicus, klan Maiden bukan apa-apa. Aku bisa memusnahkan seluruh klan kalian hanya dengan mengangkat jariku, ucap Primo dengan sombong.
Kalau begitu coba dan lihat apa kamu bisa membunuhnya. Pada saat ini, tiba-tiba suara enteng terdengar. Mendengar suara ini, Scarlett tiba-tiba menoleh ke belakang. Lalu dia melihat dua sosok muncul di belakangnya. Itu adalah Devan dan Aimee. Aimee, kamu. Wajah Scarlett tiba-tiba pucat. Dia ingat sudah mengatakan pada Aimee supaya jangan memberitahu Devan tentang kepergiannya ke klan Vanicus. Maaf, Ketua, Tuan Armot memaksaku untuk bicara. Aimee dengan cepat datang dan membantu Scarlett berdiri. Scarlett, apa kamu tidak menganggapku sebagai teman? Devan mengerutkan kening. Bukan begitu Tuan Armot, aku cuma tidak mau. Hentikan, aku tak mau dengar omong kosong di sini. Siapa kalian? Primo menyela dengan marah. Devan Armot, jawab Devan dengan enteng. Hei, kamu Devan, kamu sudah gila ya? Apa kamu merasa aku tidak bisa membunuhmu? Senyum di wajah Primo mengembang. Ya, Devan mengangguk dengan serius. Bocah, jangan pikir setelah kamu membunuh Celestial Eternal Bintang 8, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu. Di keluarga kerajaan tingkat 9, bukan cuma Celestial Eternal Bintang 8, bahkan Mahatma Bintang Depalam sama seperti semut. Kata Primo dengan sombong. Keluarga kerajaan tingkat 9 hanya satu tingkat lebih tinggi dari keluarga kerajaan tingkat 8. Tapi, kekuatan mereka pasti berkali-kali lipat lebih mengerikan. Misalnya Primo, sama seperti tetua klan Vanicus biasa, kekuatannya sudah mencapai level Mahatma Bintang 8. Di klan Vanicus, ada lebih dari ratusan master tingkat Mahatma. Bahkan ada yang lebih tinggi dari Mahatma. Bukan cuma membunuhnya. Kalau aku tidur dengannya di depanmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa kamu percaya? Primo sama sekali tidak takut Devan dan berkata menghina. Devan tidak mau bicara lagi dan langsung menyerang. Nak, harus kuakui, kamu berani. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Devan melesat dan muncul di depan Primo. Kecepatannya luar biasa. Primo terkejut. Kemudian, dia segera mengerahkan seluruh energinya untuk meninju Devan. Tapi, Devan dengan santai menahan tinjunya. Kemudian tangannya diputar ke bawah dengan kuat. Primo tiba-tiba terasa sakit luar biasa hingga dia berjongkok. Akhirnya dia berlutut di tanah. Di mataku, kamu cuma seekor semut. Ekspresi Devan sangat santai. Devan. Saat ini, Primo pun tercengang. Anak ini dari mana? Bukankah rumor mengatakan kalau Devan hanya bisa membunuh Celestial Eternal Bintang 8? Kenapa dia sebagai Mahatma Bintang 8 tidak bisa memberi perlawanan sama sekali? Sedangkan untuk Scarlett, kilatan muncul di matanya yang indah. Ternyata Devan bisa mengalahkan telak Mahatma Bintang 8. Tuan Armot benar-benar kuat dan tampan. Saat ini, Scarlett dan Aimee sama-sama menjadi penggemar Devan. Terutama Scarlett, sebelumnya dia sudah melihat kekuatan Devan. Tapi Devan masih terus memberinya kejutan baru. Siapa itu? Lepaskan tetua Primo. Kali ini terdengar teriakan marah. Kemudian sesosok orang muncul di pintu. Mereka semuanya master di level Mahatma. Totalnya ada 7 atau 8 orang. Devan menoleh ke belakang dan langsung memukul Primo dengan telapak tangannya. Bocah, kamu. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, Primo sudah dipukul hingga menjadi kabut darah hanya dengan telapak tangan Devan. Bersambung. Bab 378. Semua jadi kabut darah 1. Serangan Devan mengejutkan semua orang. Dari mana bocah ini? Bisa-bisanya datang ke keluarga kerajaan tingkat 9 dan bertindak seenaknya. Apalagi,
belum lama dia datang lalu membunuh Mahatma Bintang 8. Wah, apa kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Wajah para master Mahatma itu sangat muram. Aku tidak peduli dia siapa, tapi aku cuma tahu kalau dia sekarang sudah jadi kabut darah, kata Devan dengan tidak peduli. Wow, berani sekali. Selama ini belum ada orang yang berani cari gara-gara di klan Vanicus. Beberapa Mahatma menatap dengan marah. Sebagai satu-satunya keluarga kerajaan tingkat 9 di Antares, klan Vanicus layak disebut sebagai yang terkuat di permukaan bumi. Kecuali sosok-sosok yang mengerikan di alam rahasia yang besar itu. Di seluruh Antares, siapa yang berani cari gara-gara dengan keluarga kerajaan tingkat 9? Boom, boom, boom. Saat berikutnya, beberapa Mahatma melepaskan aura mereka. 3 Mahatma Bintang 7, 3 Mahatma Bintang 8 dan 2 Mahatma Bintang 9. Aura menakutkan ini membuat udara di sini seakan membeku. Scarlet dan Aimee bahkan terlihat pucat. Berdiri saja sudah sulit. Devan berdiri tepat di depan mereka, untuk menghalangi tekanan dari aura 8 master tingkat Mahatma. Mati kau. 8 Mahatma menyerang bersama-sama. Seolah-olah takut menghancurkan kuil, tidak ada yang menggunakan jurus bela diri. Mereka bertarung dengan energi sejati dalam tubuh mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah Mahatma tingkat 8. Energi sejati mereka sudah sangat menakutkan. Menghadapi 8 orang dan 16 telapak tangan, Devan langsung balas menamparkan. Ternyata, Devan bisa memblokir serangan 8 orang sendirian. Anak ini sangat kuat. Wajah ke-8 Mahatma tingkat tinggi berubah pucat. Ke-8 Mahatma tingkat tinggi menyerang dengan sekuat tenaga. Mungkin, saat ini, tenaga dalam yang mereka keluarkan sudah sebanding dengan master di alam imperial. Mungkinkah anak ini, kekuatannya di alam imperial? Tapi itu tidak mungkin. Mana mungkin berusia 20-an sudah berada di alam imperial? Benar-benar mustahil. Sulit untuk tahu usia seorang ahli bela diri hanya dari penampilannya. Lagi pula, beberapa ada yang berusia ratusan tahun tapi masih terlihat seperti berusia 20 atau 30-an. Namun aura di tubuh mereka tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, para Mahatma bisa merasakan kalau tubuh Devan masih sangat muda, yang pasti dia bukan vampir yang kelihatan muda tapi sebenarnya berumur ratusan tahun. Tapi yang pasti, Devan masih belum menggunakan semua kekuatannya. Kalian semua, gunakan semua kekuatan kalian, teriak Mahatma Bintang 9 dengan marah. Tiba-tiba, tubuh dari 8 Mahatma memancarkan energi sejati, semuanya berkumpul di telapak tangan mereka. Energi sejati yang mengerikan memancarkan panas seperti gunung berapi. Energi semacam ini terkadang lebih berbahaya daripada jurus bela diri. Bisa juga menggunakan teknik bela diri untuk menghindar. Dan tenaga dalam untuk bertarung. Yang pasti seseorang akan menderita. Tenaga dalam kedua kubu saling beradu. Begitu salah satu kubu gagal mengimbangi energi dalam lawannya akan menyerbu masuk ke dalam tubuh mereka. Seketika menghancurkan aliran cakra mereka dan bahkan ke pusat cakra. Segera mereka memukul dengan keras. Saat ini, 8 Mahatma tak peduli dengan kekuatan Devan. Mereka hanya berusaha meningkatkan tenaga dalam yang mereka keluarkan. Mereka tidak percaya kalau dengan kekuatan gabungan dari 8 orang, mereka tidak dapat mengalahkan seorang anak muda. Tapi mereka benar-benar tidak bisa melawan. 8 Mahatma malah terdorong mundur karena serangan tenaga dalam Devan yang kuat. Kita tidak bisa mundur. Tenaga dalam sebesar ini bisa menghancurkan seluruh cakra kita dalam sekejap, teriak Mahatma Bintang 9.
Orang ini sudah berlatih untuk jadi Mahatma Bintang 9 dengan menghabiskan seluruh hidupnya. Dia tidak ingin menjadi orang cacat. 8 Mahatma meraung dan berusaha sekuat tenaga. Tapi sayang sekali. Tenaga dalam yang keluar dari telapak tangan Devan bagaikan deru ombak yang marah. Tidak bisa mereka tahan sama sekali. Bang! Pertama, seorang Mahatma yang paling lemah gagal menahan tenaga dalam Devan. Tenaga dalam Devan langsung mengalir dari telapak tangannya ke pusat cakra di tubuhnya. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Bajingan! 7 orang yang tersisa melihat ini dan berteriak marah. Bang! Namun tak lama kemudian, seorang lainnya meledak menjadi kabut darah. Bang! 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 Seorang Mahatma lain meledak menjadi kabut darah. Hanya menyisakan Mahatma Bintang 9 yang tangannya tiba-tiba patah. Tubuhnya terpental ke belakang. Tapi nyawanya bisa selamat. Namun dia juga terluka parah, hingga darah mengalir dari mulutnya. Siapa kamu? Tanya Mahatma Bintang 9, sambil muntah darah dan tidak seberani tadi. Dengan usia semuda ini tapi kekuatan seperti tadi. Mungkin dia master yang keluar dari 3 alam rahasia. Namun, untuk meninggalkan alam rahasia, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Biasanya hanya sedikit orang keluar setelah masuk ke alam rahasia. Oleh karena itu, hanya keluarga kerajaan tingkat 9 yang pergi ke sana. Bukankah kalian akan menyidang aku? Tapi kalian tidak tahu siapa aku, kata Devan sambil bercanda. Kamu, Devan. Mata Celestial Eternal Bintang 9 melotot. Kalau Devan adalah master dari 3 alam rahasia, ini semua masih masuk akal. Tapi Devan datang dari dunia luar. Yap, benar sekali. Devan tersenyum jahat dan kemudian dia menamparnya sampai terpental. Mahatma Bintang 9 langsung berubah menjadi kabut darah. Scarlet dan Amy pun tercengang. Semua 8 Mahatma, Devan ubah menjadi kabut darah. Apa keluarga kerajaan tingkat 9 cuma segini? Devan sedikit bosan. Dia sebenarnya membayangkan betapa kuatnya keluarga kerajaan tingkat 9. Setidaknya seperti rumor yang mengatakan kalau mereka menguasai alam rahasia. Tapi cuma ini. Apa yang Devan tidak tahu adalah meskipun mereka punya banyak alam rahasia, tapi alam rahasia punya tipe macam-macam. Tidak semua alam rahasia memproduksi batu tera. Alam rahasia yang dimasuki klan Vanicus memproduksi binatang aneh kelas atas. Oleh karena itu, ketika seluruh klan Vanicus menaklukkan alam rahasia, mereka hampir hancur. Lagi pula, menaklukkan binatang aneh di alam rahasia jauh lebih sulit daripada batu tera di alam rahasia. Meski begitu alam rahasia batu tera juga memiliki binatang aneh. Namun tingkat binatang aneh tidak tinggi. Di alam rahasia binatang aneh, banyak yang punya tingkat tinggi. Bahkan ada raja binatang aneh. Mereka adalah sesosok menakutkan yang bisa melenyapkan seluruh klan dalam sekejap. Meski menyerap darah binatang dapat meningkatkan pelatihan. Tapi bagaimanapun juga, itu berbeda dari batu tera. Oleh karena itu, pantas kalau tingkat pelatihan anggota klan Vanicus sangat tinggi. Tentu saja, mereka masih belum terlalu kuat dibanding master di antara 3 alam rahasia teratas. Bersambung. Bab 378. Semua jadi kabut darah 2. Tapi di luar alam rahasia itu, mereka adalah kelompok terkuat di sini. Lalu alasan Devan bisa masuk ke klan Vanicus tanpa ada perlawanan yang berarti itu karena sekarang master klan Vanicus berada di klan Drohi. Aset klan Drohi sedang dibagi-bagi. 2 anggota keluarga kerajaan tingkat 8 juga ada di sana.
Bisa dibilang meski cuma keluarga kerajaan tingkat ketujuh, tapi dengan kekuatan mereka yang sudah terkumpul selama 7.000 tahun juga benar-benar menakjubkan. Ada berbagai ramuan, senjata, material, bahkan darah binatang aneh yang sudah dikumpulkan. Tentu saja, yang paling menarik bagi klan Vanicus ada satu hal, yaitu metode Prohi milik klan Drohi. Metode Prohi adalah teknik yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, kekuatan anggota klan Drohi tidak begitu tinggi. Namun ada rumor yang mengatakan beberapa orang bisa mencapai level tinggi dengan menggunakan metode Prohi. Itu kenapa klan Vanicus mau mendapatkan metode Prohi. Mereka ingin lihat seberapa hebat metode Prohi. Apa lebih baik dari teknik klan Vanicus? Lagi pula, di klan Vanicus belum ada orang yang melampaui level kekuatan 9.000 tahun. Tapi bisa juga klan Drohi cuma mengarang. Hari ini, kebenarannya akan terungkap. 3 keluarga kerajaan tingkat atas mengobrak-abrik klan Drohi. Bahkan harta karun yang tersembunyi ratusan meter di bawah tanah pun mereka gali. 3 kekuatan besar ini dengan senang hati membagi harta rampasannya. Agrippa Vanicus mulai membaca metode Prohi. Namun, sesudah membacanya lama, tidak ada hal yang menarik. Sepertinya teknik tingkat dewa klan Drohi cuma bualan klan Drohi. Mana mungkin orang seperti mereka dapat mengembangkan kekuatannya sampai ke alam imperial? Mustahil. Agrippa menggelengkan kepalanya. Kalau gitu Ketua Agrippa, apa kita bisa baca? 2 ketua keluarga kerajaan tingkat 8 lainnya bertanya kepada Agrippa dengan wajah penuh harap. Mereka curiga Agrippa sengaja mengatakan itu hanya untuk berpura-pura. Kalian mau baca? Ambil saja. Agrippa langsung melemparkan metode Prohi kepada mereka berdua. Keduanya langsung senang. Meski klan Drohi cuma keluarga kerajaan tingkat 7. Tapi legenda ini selalu menarik untuk diketahui. Kalau tidak, 3 keluarga kerajaan ini tidak akan repot-repot mengobrak-abrik klan Drohi. Segera, Biok dari klan Damne dan Ezekiel Nuestra dari klan Nuestra membaca metode Prohi dengan penuh perhatian. Tapi, tak butuh waktu lama untuk keduanya langsung mengerutkan kening. Ini cuma teknik pelatihan dasar. Bagi keluarga kerajaan tingkat rendah, ini memang sebuah harta karun, tapi bagi mereka, itu sama saja sampah. Bahkan tidak sekuat teknik mereka. Mengandalkan metode Prohi untuk berlatih dan memasuki alam imperial itu cuma mimpi. Tampaknya Agrippa tidak pura-pura. Itu cuma teknik pelatihan rendahan biasa, tidak ada yang bagus. Biok justru membuang metode Prohi begitu saja. Dia bahkan malas mencoba teknik itu, apalagi mengajarkan pada anggota klannya. Namun, teknik tersebut tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, malah ditangkap oleh sebuah tangan. Siapa itu? Semua orang langsung kaget. Mereka bahkan tidak sadar kalau ada wanita di tempat ini. Wanita ini berpakaian aneh dan sekilas dia sepertinya bukan anggota salah satu dari 3 klan. Tapi tadi tidak ada yang melihatnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Padahal, mereka yang ada di sini adalah sosok terkuat di Antares. Namun mereka tidak sadar dengan kedatangan wanita itu. Apa wanita ini hantu? Semua orang saling memandang. Apa kalian bilang ini teknik sampah? Kata wanita itu sambil mengernyitkan dahi. Nona, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Meski terkejut, Agrippa segera menenangkan diri. Karena dia tidak percaya hantu itu nyata. Mungkin tadi dia terlalu fokus memikirkan metode Prohi, jadi tidak menyadari kedatangannya. Aku tanya ke kalian, apa kalian bilang ini teknik sampah? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Agrippa dan kembali bertanya. Meskipun metode Prohi ini lumayan,
tapi menurutku mustahil memakainya untuk mencapai alam imperial, kata Agripa setelah terdiam sesaat. Omong kosong, wanita itu langsung mengumpat. Nona, kalau kamu tidak mengatakan kenapa kamu datang, kita akan mengusirmu, kata Agripa dengan marah. Wow, bisa-bisanya kamu kasar padaku. Wanita itu tertawa konyol ketika mendengar ini. Agripa menjadi muram dan dia memberi isyarat pada Biok. Biok sebenarnya agak takut, tapi Agripa memaksa. Hingga akhirnya, dia melakukan sesuatu pada wanita itu. Tapi, saat Biok hendak menyerang, tubuh wanita itu tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Sebuah telapak tangan menghantam dadanya. Bang! Biok terpental ke belakang, sampai darah keluar dari mulutnya. Dan ketika melihat wanita itu lagi, dia masih berdiri di tempat yang sama, sambil memegang metode Prohi, seakan dia tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, baik Agripa maupun Ezekiel menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, Biok juga seorang imperial hasta, tapi dia bisa kalah. Tapi yang satu hal yang mereka sadari adalah mereka tidak bisa lihat dengan jelas bagaimana wanita itu menyerang. Aku sudah berlatih metode Prohi tapi kamu bilang kalau ini adalah teknik sampah, tapi kamu sendiri bahkan tidak sekuat aku. Bukankah kekuatanmu lebih sampah dari sampah? Wanita itu mendengus dan berkata dengan bangga. Aku tahu kalian penasaran siapa aku. Aku dari klan Drohi. Wanita itu melihat ke beberapa orang dan berkata dengan tenang. Klan Drohi. Semua orang tampak bingung. Ada orang sekuat ini di klan Drohi. Bahkan TABACANGKONG yang ada di alam imperial pun seakan bukan tandingan wanita ini. Apa wanita ini punya kekuatan di atas alam imperial? Tingkat di alam imperial tidak sebanyak di alam celestial. Hanya ada 3 alam, Imperial Hasta, Imperial Pincep dan Imperial Trius. Di atas Imperial Pincep, apakah Imperial Trius? Apa wanita ini seorang Imperial Trius? Semua orang menarik napas dalam-dalam. Aku tahu siapa kamu. Agripa akhirnya bereaksi. Kemungkinan yang masuk akal adalah Imperial Trius. Dia ini jenius legendaris klan Drohi. Identitasku tidak penting, tapi apa yang akan aku katakan selanjutnya sangat penting. Ini terkait apa klan kalian bisa terus eksis. Jangan ragukan perkataanku karena aku punya kemampuan untuk menghancurkan keluarga kerajaan seperti kalian, wanita itu berkata dengan tidak peduli. Baiklah senior, katakan saja apa yang mau kamu tanya. Kita pasti akan menceritakan semua yang kita tahu. Agripa berkata dengan takut. Dia tidak mau menguji kekuatan wanita itu lagi. Kalau wanita ini benar seorang legenda klan Drohi, mungkin dia bukan sekadar Imperial Trius. Sedangkan dia sendiri hanyalah seorang dari alam imperial, mana mungkin dia berani melawan seseorang di atas Imperial Trius. Bagus. Wanita itu sangat puas dengan reaksi Agripa. Kemudian, dia melihat ke arah Biok dan Ezekiel. Senior, kami juga akan melakukan perintahmu, kata Ezekiel dan Biok dengan segera. Wanita itu mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi dingin lalu berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Saat wanita itu bertanya, area sekitar rasanya jadi lebih dingin. Para pemimpin dari 3 klan langsung gemetar. Aura yang diberikan wanita misterius ini menekan mereka dengan kuat. Mana mungkin mereka mengatakan kalau mereka sedang membagi-bagi harta klan Drohi. Bersambung.